Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bersyukur kita keharibaan Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan rutinitas mingguan kita, yakni kajian rutin ya di setiap hari Rabu dalam ekstrakurikuler Rohis ya. Semoga apa yang menjadi niat kita hadir dalam pertemuan ini membawa berkah dan menambah wawasan, menambah ilmu, dan juga yang terpenting adalah menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, boleh Putri Intan dipimpin berdoa sejenak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kajian Rohis pada hari Rabu kali ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Oke, ya, terima kasih Putri Intan. Pak Rijal, mohon izin berbagi layar ya bersama kalian ya. Oke, sudah terlihat ya layarnya nak ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar dalam ekstrakurikuler Rohis ini dengan tema tafsir ya. Temanya tafsir. Kalau kemarin Pak Rijal membawakan tema tentang akhlak, kemudian hadis, maka pada kesempatan hari ini adalah tafsir. Nah, tafsirnya itu ya kita mulai dari yang awal-awal saja. Di sini Pak Rijal ingin membawakan sedikit tafsir terkait Quran surat Al-Fatihah ayat ke-6 saja gitu ya. Tapi nanti kita juga akan membaca secara keseluruhan 7 ayat surat Al-Fatihah itu. Ya, jadi ini bentuknya semacam ya motivasi lah ya buat kalian semua agar lebih giat dalam beramal dan juga belajar. Baik, anak-anakku, sahabat-sahabati Rohis, ya nanti Perijal akan absennya di akhir saja. Sambil menunggu, takutnya masih ada yang mau masuk nanti. Nah, jadi pada kesempatan tema kali ini, ya, tema kita adalah tafsir Al-Fatihah ayat 6. Gitu ya. Coba Pak Rijal besarkan ya. Semoga bisa. Oke, sebelum kita memulai, coba kita bersama-sama yuk. Supaya menambah keberkahan dalam pertemuan kali ini, kita sama-sama apa namanya membaca membaca Quran ya tadarus bersama. Boleh eh, boleh boleh kalian bersuara bacanya, tapi nggak perlu diaktifin nggak apa-apa, di mute aja. Yang penting kalian dengar suara Pak Rijal kemudian diikuti bacaannya gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim
فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم صدق الله العظيم. Oke, coba Pak Rijal mau dengar suaranya satu ayat aja ya, nggak apa-apa ya. Ini kan ada ayat 76, 77, 78, dan 79. Coba suaranya Syefira coba. Silakan Syefira dibaca dari Inna Koruna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati uli Ulil kuwati bil usbati ulil quwati iz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Oke, bagus. Terima kasih, Syafira. Sekarang coba yang laki-laki nih. Laki-laki mana ya? Oh, Pandu. Pak Rijal belum pernah dengar suaranya Pandu nih. Coba, ya Pandu, dibaca dulu. Suara ngajinya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lanjut, Pak. Ya, ayat ini. Wabtaghi. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wala tanasa nasibaka minat Dunya. dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabagil fasada fil ard
Bila ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, harusnya ketika fil art di sini Pandu itu nggak usah diulang lagi ya. Karena ini wakofnya tidak perlu diulang ya. Dia justru berhenti di sini, kemudian nanti tinggal melanjutkan lagi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Oke, gitu ya. Terima kasih Pandu. Coba sekarang ini siapa namanya? Tiara Gayatri coba kelas 96. Tiara Gayatri kelas 96 ayat ke 78. Silakan. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anma utituhu ala ilmin indi awalam yamlam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu qawwatan wa aksaru jam'a wala wala alu an Wala zunubi yus'alu. Wala yus'alu. maaf Pak. Wala yus'alu an zunubihimul mujrimun. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Baik. eh Mungkin nanti untuk selanjutnya Pak Rijal akan fokuskan kajian rohis ini bagaimana kita mentahsin bacaan. Gitu ya. Mentahsin bacaan dari Iqra. Pak Rijal pengen semua anak-anak rohis di sini bisa lancar membaca Quran, bukan hanya lancar ya. Kalau lancar banyak yang lancar ya, tapi juga dengan benar bacanya. Panjang pendeknya benar, pengucapan hurufnya juga benar ya. Tadi teman-teman yang sudah baca sudah bagus semuanya ya. Cuma nanti ada sedikit diperbaiki. Nah, nanti kita akan mulai minggu depan dengan tahsin dari Iqra ya. Nah, nanti Iqra-nya juga Pak Rizal siapkan di layar. Jadi kalian nggak perlu modal Iqra ya. Kalian cukup nanti membacanya di layar monitor saja. Ya, monitor HP atau laptop kalian masing-masing. Tapi untuk lebih maksimal ya kalian tetap punya Iqra ya. Seperti ini nih, ya. Nah, ini murah nih. Pak Rizal beli cuma sekitar 7.000 ya. Kalian silakan cari Iqra ya, harus punya Iqra. Ini penting banget. Ya, Pak Rizal PDF-nya juga punya ya untuk mengajar, dan bukunya juga punya. Oke, baik. Kita kembali lagi ke tampilan PowerPoint tadi ya. Yang akan Pak Rizal bahas di pertemuan kali ini adalah tentang surat Al-Fatihah anak-anak ya. Nah, sebagaimana kita mengetahui ya, bisa kalian lihat juga di layar bahwa Al-Fatihah itu adalah surat yang agung nak. Ya, dalam Al-Qur'an itu Al-Fatihah adalah surat yang sangat agung. Sampai dikatakan bahwa Al-Fatihah itu merupakan jantungnya Al-Qur'an, ya induk Al-Qur'an, maaf, maksudnya induknya Al-Qur'an. Makanya nama lain Al-Fatihah itu, saya kira, itu disebut Ummul Qur'an. Apa itu Ummul Qur'an? Yaitu induknya Al-Qur'an, ya. Ummu itu artinya ibu. Nah, jadi ibunya Al-Quran itu maksudnya adalah Al-Fatihah itu, gitu ya. Makanya ada istilah nih Anda Hayu mungkin pernah dengar bahwa seluruh surat-surat yang berada di dalam Al-Quran itu Putri, kalau kandungannya itu semua ya, kalau dijabarkan itu semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Gitu ya. Ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan kandungan dari ketujuh ayat surat Al-Fatihah itu ada di dalam apa namanya? Ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Bismillah nih. Kalian bisa lihat ya. Ada ya Bismillahnya ya. Ya. Jadi kandungan Al-Fatihah ya seluruhnya itu terdapat dalam kandungan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini anak-anak ya,
itu kalau nanti kandungannya dijabarkan lagi, itu akan ngumpul semua di huruf yang pertama, yaitu huruf ba-nya. Ini dalam kitab tafsir selalu dijelaskan seperti itu. Ya, seluruh kandungan Al-Qur'an itu terkumpul dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kandungannya pun terkumpul dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu terkumpul kemudian dalam huruf ba-nya. Dan huruf ba, kandungan dari huruf ba keseluruhan Al-Qur'an itu terkandung dalam memusat lagi ke dalam titik yang ada di dalam huruf ba itu. Ya, artinya titik itu satu ahad, ya. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa jikalau kita mempelajari tafsir, ya, bagaimana kandungan surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an, apalagi kita mempelajari saat ini adalah induknya Al-Qur'an yaitu Al-Fatihah. Ya, tapi pada kesempatan kali ini Pak Rijal hanya mereview ayat 6-nya saja, ya. Apa ayat 6-nya? Yaitu ihdinas siratal mustaqim, ya. Tapi seluruhnya itu memiliki makna yang luar biasa dari ketujuh ayat tersebut. Ya, nih lihat, berdasarkan firman Allah Quran surat Al-Hijr ayat 87, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu, hai Muhammad, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ya, jadi Sab'al Masani ini, ya, Sab'ul Masani ini juga merupakan nama Al-Fatihah. Sab'un itu artinya 7, Masani dibaca berulang-ulang. Ya, bukankah ketika kita sholat kita selalu membaca Al-Fatihah? Ya, sholat subuh berarti kita baca Al-Fatihahnya 2. Sholat zuhur berarti kita baca Al-Fatihahnya 4. Sholat asar berarti kita baca Al-Fatihahnya 4. Maghrib 3, ya, sesuai jumlah bilangan rokaatnya. Nah, itulah kenapa disebut Al-Fatihah menjadi surat yang agung, ya, yang selalu dibaca berulang-ulang sehingga namanya Sab'ul Masani, yaitu 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Ya. Dalam kitab tafsir, surat Al-Fatihah itu memiliki makna yang sangat luas dibandingkan surat manapun. Seakan-akan tak akan ada habisnya kalau kita mempelajari surat ini. Gitu ya. Dari yang pertama coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Gitu ya. Kenapa sih harus dengan nama Allah? Ya karena memang kita harus melakukan segala sesuatu dengan namanya. Artinya apa artinya? Artinya dengan niat karena Allah. Kita mau ke sekolah, belajar. Niatnya apa? Karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan. Makan niatnya apa sih? Bukan biar kenyang. Tapi biar niatnya karena Allah. Agar punya tenaga buat ibadah. Nah, ujung-ujungnya karena siapa? Karena Allah. Gitu kan? Kita olahraga. Niatnya apa? Karena Allah. Biar menjaga kesehatan, ya, dengan kesehatan itulah kita bisa beribadah sama Allah. Nah, itu pasti ujung-ujungnya ke Allah. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kemudian juga ada kata Ar-Rahman. Bahwa Ar-Rahman itu apa? Maha apa Ar-Rahman? Ada yang tahu gak? Maha pengasih. Iya, pengasih. Ya, pengasih buat seluruh makhluk. Itu Ar-Rahman. Ya, tidak peduli muslim, non-muslim, semuanya dikasih sama Allah. Ya, bahkan cacing di dalam tanah pun itu dijamin rezekinya sama Allah, dikasih makanan itu. Ya, ikan-ikan yang di lautan, ya, itu dikasih, dijamin rezekinya sama Allah. Ya, siapa kira-kira yang ngasih makan ikan-ikan di lautan itu? Kalau bukan Allah. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Jadi seluruhnya dikasih. Nah, kemudian Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Yang Maha Penyayang. Nah, kalau Ar-Rahim ini agak sedikit berbeda dari Ar-Rahman, ya. Ar-Rahim ini sedikit lebih apa ya, istilahnya lebih eksklusif lah. Hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Nah, tentunya siapa? Yaitu adalah orang-orang yang beriman. Gitu ya. Nah, orang-orang yang beriman inilah yang mendapatkan rahimnya Allah. Kalau Rahman semuanya dapat, manusia bahkan seluruh makhluk, malaikat, jin semuanya mendapatkan rahmannya Allah.
ya. Tapi kalau rahim, ini cuma orang-orang tertentu saja, hanya makhluk-makhluk tertentu saja ya. Para malaikat ya sudah pasti mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah dengan kalimat pujian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbal alamin. Ya, yang menguasai atau yang mengatur alam semesta ini. Setelah kita memulai segala sesuatunya dengan nama Allah, kita memuji Allah Maha Pengasih, kita memuji Allah Maha Penyayang, kemudian kita juga memuji Allah bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Ar-Rahmanir Rahim, diulangin lagi tuh ayat ketiganya. Ya, ditekankan lagi bahwa Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, ya. Ketika seluruh bumi alam ini hancur, ya, disitulah Allah bertanya, mana dulu raja-raja yang mengaku menguasai dunia ini? Mana dulu raja-raja yang sombong, angkuh? Mana dulu Firaun? Mana dulu Namrud? Ya, seakan-akan Allah di situ menyombongkan dirinya. Ya, makanya namanya itu Al-Mutakabbir, bahwa Allah itu adalah orang zat yang mutakabir, itu artinya membanggakan diri. Ya, sombong. Ya, wajar Allah sombong. Kenapa? Karena Allah Tuhan. Nah, yang nggak wajar itu manusia yang sombong. Ya, jadi satu-satunya sifat yang harus dimiliki oleh Allah, tidak boleh dimiliki oleh makhluk, itu adalah mutakabir, yaitu sombong, membanggakan diri. Ya, karena hanya Allah lah yang berhak untuk membanggakan dirinya, yang membesarkan dirinya. Kabbaro yukabbiru, membesarkan dirinya. Kemudian apa lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, baru ayat ke-6-nya. Ini yang kita akan pelajari di sini. Nah, Al-Fatihah ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu ihdinas siratal mustaqim? Artinya adalah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya. Ihdina itu artinya tunjukkanlah kepada kami. Jadi kita meminta petunjuk, ya. Kenapa? Karena Allah itu adalah yang Maha memberi petunjuk. Sirot, ya. Sirot itu apa? Jalan, ya. Jalan. Nanti kita akan bahas nih makna sirot yang sesungguhnya itu apa sih? Kemudian al-mustaqim. Mustaqim itu artinya yang lurus. Ya, tidak bengkok-bengkok, lurus. Artinya jalan yang benar. Ya, lurus itu artinya benar. Nah, baik, slide selanjutnya ya. Kalau dibesarin gimana sih? Oke. Kenapa sih kita harus meminta petunjuk? Nah, ini pertanyaan nih, ada pertanyaan. Kenapa sih kita harus meminta petunjuk? Kalian bisa jawab gak? Kenapa sih kita harus meminta petunjuk? Oh, nggak bisa di. Seberapa penting sih petunjuk itu? Wah, Pak Rizal nulis nih, penting banget guys. Bentar ya. Penting banget, ya. Kenapa penting banget? Karena yang pertama nih, setiap waktu kita itu selalu dihadapkan oleh berbagai macam pilihan. Ya. Pilihan apa? Pilihan hidup. Ya. Nah, anyway, seberapa penting sih? Ya, penting banget ya. Karena kita sudah dihadapkan berbagai macam pilihan dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya. Because life is choice, ya. Karena hidup itu adalah pilihan, ya. Dari sampai mulai bangun tidur, bahkan sampai kamu tidur lagi, itu kita disuruh milih, ya. Yang pertama kita bangun tidur. Kira-kira nih, ketika kalian bangun tidur,
Kalian kan disuruh milih tuh. Mau ambil wudhu, kemudian sholat subuh, atau mau terus tarik selimut untuk rebahan lagi. Nah, itu kan pilihan. Gitu kan? Itu pilihan. Dan pilihan yang baik itu pasti adalah ketika kita diberikan petunjuk oleh Allah, yaitu untuk bangun, kemudian kita sholat subuh. Maka kita membutuhkan, setiap waktunya itu kita membutuhkan petunjuk dari Allah. Ya, nah itulah jawabannya. Bahwa penting sekali kita mendapatkan petunjuk. Ya, pengennya sih tidur lagi, gitu kan? Pengennya tidur lagi, sebab itu pilihan yang mudah, gampang, apalagi enak, nyaman, gitu kan? Nggak repot. Tapi ada juga loh pilihan yang lain, yaitu dia bangun lalu ambil wudhu, kemudian dia sholat. Dan itu jelas pilihan yang sulit dan merepotkan ya. Repot gak sih sholat gitu kan? Kemudian ambil wudhu dulu, bangun tidur ya. Tapi itu adalah petunjuk yang baik dari Allah ya. Justru itulah yang akan menyelamatkan kita. Justru itu petunjuk yang baik. Apalagi nih contohnya ketika sedang kita berpuasa contohnya. Lagi puasa ya Senin Kemis ataupun bulan Ramadan habis sahur gitu kan kenyang enaknya tidur lagi kemudian jalan ke masjid buat sholat subuh gitu kan wah berat banget kayaknya ya dan saat manusia dihadapkan antara pilihan-pilihan normalnya dia akan memilih yang mudah baginya bukankah ketika kita tidur lagi narik selimut itu mudah banget gitu kan kalau disuruh milih ya pasti milih tidur daripada sholat subuh tapi kenapa jatuhnya malah milih sholat subuh nah itulah ya sebab kita tahu bahwa pilihan yang mudah tidur lagi adalah pilihan yang berasal dari bisikan setan ya jadi pilihan bangun kemudian dia bangun kemudian dia tidur lagi itu adalah berasal dari pilihan setan dari bisikan setan sedangkan ketika dia memilih untuk bangun kemudian dia ambil wudhu nah itu adalah bisikan dari malaikat ya wa inna alaikum lahafizun setiap kalian itu ada malaikat penjaga kiraman katibin yaitu mereka yang mencatat amal baik ya siapa itu rokib dan atid ya rokib mencatat amal baik atid mencatat amal buruk manusia nah seperti itu lalu pilihan yang sulit dan berat itu ya sholat subuh tadi ya adalah pilihan yang seharusnya kita pilih. Nah, kenapa kita bisa memilih sholat subuh? Pertanyaannya, kenapa sih kita bisa milih sholat subuh? Ya karena itu tadi, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan petunjuknya kita bisa memilih sesuatu yang seharusnya kita pilih. Nah ini ada slide berikutnya, coba kalian lihat. Ketika dirimu perlu memilih, ya maka pilihlah pilihan yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Ya, baik ke kanan, buruk di istilahnya ke kiri gitu ya. Nah, itu baru bangun tidur anak-anak ya. Baru bangun tidur, belum kegiatan yang lain ya. Contohnya nih, apa? Ketika kalian PTM ya. Ini motivasi ya buat kalian ya. Artinya ini kajian ini ya sekedar apa namanya? Menambah wawasan dan motivasi semoga dengan ini kalian semangat. Ketika kalian PTM ya dari rumah kalian berangkat pamit sama orang tua, ngapain? Mau belajar. Oke, itu pilihan kamu. Tapi ketika sampai gerbang sekolah, ya, nah, ketika sampai gerbang sekolah, itu kalian akan diberikan pilihan lagi. Ya, ada yang bisikin lagi tuh. Antara malaikat dan setan saling membisikkan. Apa pilihannya? Pilihannya adalah kamu mau masuk gerbang sekolah, bertemu dengan guru, kemudian belajar, atau kamu mau balik lagi, ya, hampir ke misalnya apa? Time zone, ya, bolos ke lapangan, ya main futsal atau apapun itu. Nah, itu adalah pilihan. Ya, makanya ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, ya dengan harapan semoga
apa saja pilihan yang dihadapkan kepada kita itu adalah pilihan yang baik. Seperti itu. Maka apa jadinya anak-anak jika kita tanpa petunjuk dari Allah? Kira-kira jadinya apa? Mungkin hidup kita Sesat. akan sesat tuh, kata Hidup kita Tiara. tidak teratur. Kenapa? Hidup kita tidak teratur. Hidup kita tidak teratur. Kita akan sesat, gitu kan? Nah, seperti itulah. Mungkin kita akan seenaknya sendiri, gitu kan? Kita akan seenaknya sendiri, semut kita aja, gitu kan? Ngikutin hawa nafsu, kemudian keinginan kita, dan endingnya kita tuh udah tahu. Apa endingnya? Hancur, ya. Nah, itulah. Tanpa petunjuk dari Allah, maka manusia akan hancur. Maaf ya, tadi Pak Rijal keluarin lagi slide-nya karena macet. Nah, itulah kenapa kemudian dalam Quran surat Al-Qasas ayat 50 nih, lihat ya. Apa kata Allah? Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, inilah orang yang tidak diberikan petunjuk, maka dia akan mengikuti hawa nafsunya, ya. Bagaimana tadi kata Tiara, kita akan sesat, kita akan dolun, ya. Mending ya kalau hanya sesat, ya. Tapi kita jangan sampai sudah sesat, dolun mudillun. Sesat untuk kemudian dia menyesatkan orang lain. Nah, itu parah ya. Nah, maka kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan seperti apa sih jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang engkau berikan nikmat ya Allah kepada orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ya, seperti jalan orang-orang itu yang engkau berikan nikmat ya Allah. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang engkau berikan magdub dan dolin. Apa itu magdub? Nah, magdub itu yang dimurkai oleh Allah, ya. Dari kata godok. Makanya ada hadis la tagdob walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Gitu ya. Kemudian dolin. Waladolin. Nah, dolin inilah yang sesat. Ya, makanya kita dalam membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, pada hakikatnya kita meminta petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus, dan juga kita meminta dilindungi oleh Allah dari golongan orang-orang yang dimurkai Allah dan disesatkan Allah. Gitu ya. Maghdub dan dolin. Nah, itu kalian harus resapi. Ya. Resapi ketika kalian membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, itu jangan hanya sekedar baca, tapi kalian juga harus paham makna setiap ayatnya. Dari bismillah sampai waladhdallin itu harus hafal, ya. Harus tahu maknanya, mulutnya ketika mengucapkan itu dalam sholat, hatinya menerjemahkan. Gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Siapa sih mereka yang dimurkai oleh Allah? Menurut beberapa buku tafsir dikatakan bahwa yang dimaksud dengan maghdub, orang yang dimurkai Allah itu adalah orang-orang Yahudi, ya, seperti ya orang-orang Israel tuh. Nah, itu orang-orang yang maghdub. Kenapa maghdub? Karena mereka itu dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena mereka hakikatnya itu mereka sudah tahu bahwa Islam itu benar, agama yang benar, tapi mereka masih tidak mau mengikuti ajaran Islam, ya. Justru malah mereka memusuhi Islam sampai hari kiamat, ya. Artinya sampai sekarang, ya, saudara-saudara muslim kita dizolimi sama orang-orang
Yahudi di sana, Yahudi Israel sana. Nah, gitu ya. Mereka lah orang-orang yang kemudian maghdub, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dolin, yaitu orang-orang yang sesat, mereka yang disesatkan oleh Allah, ya memang belum mendapatkan petunjuk, belum mendapatkan hidayah, gitu ya. Yaitu orang-orang non-muslim ya, seperti orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha, orang Hindu. Nah, itu adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka kita bersyukur menjadi orang muslim, gitu kan? Ini adalah nikmat yang paling besar yang ada dalam hidup kita, yaitu diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang penting. Perbedaan antara kata sirat. Kenapa sih Allah mention kata jalan itu dengan kata sirat? Ya, mention itu menyebutkan ya. Kenapa sih Allah menyebutkan kata jalan dengan kata sirat? Padahal jalan itu anak-anak dalam bahasa Arab jalan itu juga bermakna sabil, ya. Ud'u ila sabili bil hikmah, ya, sabili rabbika bil hikmah. Ya. Serulah Tuhanmu kepada serulah orang-orang itu kepada jalan Tuhanmu, sabili bil hikmah. Nah, kemudian ada yang disebut dengan torik. Ya, ada disebut dengan torik. Nah, kalau sirot, ya, sirot nih anak-anak, adalah salah satu kata yang unik dalam bahasa Arab. Jadi kata sirotol mustaqim itu unik loh anak-anak. Ya. Assalamualaikum Pak. Oke, ya silakan. Jadi sirot itu unik ya. Dia tidak mempunyai versi jamak. Kalian tahu jamak ya? Kata jamak tahu ya? Ada tunggal, ada jamak. Ya, misalnya kalau kata tunggal itu apa? Pintu. Kalau jamaknya apa? Ya pintu-pintu, gitu ya. Artinya pintunya banyak. Jamak itu artinya banyak, gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu uh, book, ya, a book. Nah, itu kan singular, ya, satu buku. Tapi kalau banyak buku, jamak itu books. Biasanya akhirnya itu dikasih s, books, gitu ya. Several books. Nah, jadi kata sirat itu ya tidak punya versi jamak. Beda dengan sabil. Kalau sabil itu jalan, versi jamaknya apa? Subul, ya, subulus salam. Makanya ada kitab subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Ya, jadi subul itu artinya jalan-jalan. Kalau sabil itu satu jalan, tapi kalau subul itu banyak jalan, ya, jalan-jalan, ya, bukan jalan-jalan refreshing maksudnya. Jalan-jalannya ada banyak gitu ya. Nah, kemudian ada juga kata jalan ini disebut torik. Torik itu satu jalan, jamaknya apa? Turukot. Turukot itu artinya jalan-jalan, artinya banyak jalannya. Nah, dan kata sirot juga memiliki makna satu-satunya jalan. Jadi kalau sirot itu nggak ada jamaknya. Jadi artinya satu-satunya jalan. Nggak ada, jadi nggak ada sirot, surut, nggak ada. Ya. Jadi kalau sirot itu hanya satu-satunya jalan, sementara sabil bisa satu, bisa banyak. Kalau torik bisa satu, bisa banyak juga. Ya. Nah, kenapa sih? Maka untuk mendapatkan ridhonya Allah itu anak-anak, yaitu mendapatkan ridhonya Allah menuju surga, hanya ada satu jalan. Itulah kenapa dalam Quran surat Al-Fatihah kita mengatakan Allah berfirman siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, hanya jalan yang diberikan nikmat, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah satu jalan itu ya Allah, yaitu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba bayangin nih, bayangin tunjukinlah kami jalan yang lurus. Kenapa ayat ini membuat diri kita untuk berdoa, request gitu sama Allah untuk ditunjukkan sebuah jalan, bukan sebuah destinasi. Nah, ini slide selanjutnya nih. Lalu, kenapa sih jalan? Kenapa sih nggak langsung destinasinya, tujuannya gitu? Misalnya ke surga, ya Allah, tunjukin aku ke surga, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, ya Allah. Tapi nggak gitu kan?
Tapi Allah mengatakannya ihdinas siratal mustaqim. Kenapa jalan? Kenapa nggak langsung aja ke surga gitu kan? Oh, ternyata anak-anak, nah, ini jawabannya. Bukan hasil, tapi proses, ya. Nah, perhatikan baik-baik. Tujuan hidup ini adalah sebuah jalan, ya. Adalah sebuah jalan seolah-olah Allah ingin melihat kita sudah sampai di mana, gitu ya. Bukan hasil, tapi proses, ya. Proses perjalanan kita itu bagaimana. Nah, Allah ingin melihat proses kita, bukan hasil kita. Allah tidak meminta kita untuk sampai ke garis finish. Allah hanya minta kita apapun yang terjadi, hidup atau mati, kita tetap di jalan yang lurus. Nah, seperti itu. Ya. Nah, inilah maknanya kenapa sih nggak langsung aja ditunjukin ke surga gitu kan? Kenapa harus jalan yang lurus? Ya, karena Allah lebih menilai hasil dibandingkan proses. Lalu bayangin lagi nih, jika tujuannya adalah destinasi, surga langsung misalnya, bukan jalan, bukan sirot. Mungkin kita udah nyerah sebelum jalan. Ya, kita akan mengatakan, ya Allah, kok jauh banget sih tujuannya. Pasti gitu. Lalu ada orang lain lagi yang udah jalan duluan, kemudian dia di posisi lagi di depan. Ya, posisinya di depan kita. Seakan-akan kita ketinggalan. Ya, aku telat deh. Udah deh, kayaknya gue nggak bisa deh. Dia aja deh yang maju deh. Kayaknya aku nggak bisa nyusul dia deh. Udah deh, nyerah deh. Nah, pasti kayak gitu. Kayaknya nggak bakal sanggup deh untuk sampai ke finish. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Kita jadi cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, yang nggak terkadang lagi nih, teman-teman Rohis nih. Ya, perbandingan itu malah membuat diri kita menjadi pesimis. Nah, gitu ya. Itulah Allah mementingkan hasil dibandingkan proses. Ya, bukankah hasil itu lebih penting? Proses itu lebih penting dibandingkan hasil, gitu ya. Jadi jangan fokus kepada hasil, tapi fokuslah kepada proses. Fokuslah kepada usaha kalian. Ya, kenapa? Karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya, belum tentu orang yang hasilnya baik, ya, apakah dia melewati proses yang baik juga belum tentu. Tapi apabila seseorang prosesnya baik, ya, akan tetapi dia pasti mendapatkan hasil yang baik. Nah, itulah ya makna daripada ihdinas siratal mustaqim, anak-anak, bahwa kita belajar, kita merenungi, kita tadabburi ayat ini. Ya, apa sih hikmahnya? Nah, bisa kalian lihat di Zoom nih, di layar. Hikmahnya adalah kita merenungi ayat ini dan kita temukan bahwa betapa sayangnya Allah terhadap diri kita. Gak peduli di kilometer keberapa posisi kita di jalan ini, selama proses itu masih ada, baik berlari ataupun berjalan, bahkan merangkak sekalipun di jalan yang kita lalui ini, jalan yang lurus ini, ya, kita akan mengatakan, aku tahu bahwa engkau melihat atau menilai setiap upayaku ya Allah. Dan itulah caramu menyayangiku. Maka kita akan mengatakan pasti dalam hati kita, duhai Allah, aku mencintaimu. Ya, kenapa? Karena Allah begitu baiknya kepada kita, menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, itu ya. Apa namanya? Terkait tema kita pada hari ini ya, tentang tafsir atau tadabbur makna daripada salah satu Quran surat Al-Fatihah ayat ke-6. Bahwa betapa pentingnya petunjuk dari Allah. Kalau tanpa petunjuk dari Allah, maka niscaya orang itu akan tersesat. Ya, kalau tanpa petunjuk dari Allah, kita akan tidak bisa melewati atau menjalani hidup ini dengan baik. Kalau tanpa petunjuk dari Allah, kita tidak akan melewati pembelajaran ya di kelas dengan baik gitu kan. Kita pasti akan nyerah. Wah, ternyata susah banget ya. Ya, bukan itu yang bukan 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 itu yang Allah nilai. Yang Allah nilai adalah proses. Kalian mau belajar atau tidak. Seperti itu. Kira-kira sampai di sini ya, anak-anak ya, terkait kajian kita. Boleh sekarang Pak Rizal cukupkan dulu.
Masih ada waktu 5 menit kalau ada yang ingin bertanya terkait materi yang baru saja kita bahas bareng-bareng tadi. Coba diaktifkan kameranya semuanya. Diaktifkan kembali. (31). Oke. Coba di screenshot. Siapa namanya? Di screenshot nih siapa aja yang masuk di sini. Pak Rijal akan absennya di luar aja. Kalau di sini takutnya panggil satu-satu nggak cukup waktunya. Coba di screenshot dulu siapa namanya? Melita. Di screenshot Mel. Nanti kirim Japri ke Pak Rijal. Chatnya di sini nih. Partisipannya di screenshot siapa saja yang aktif ada 30 nih. 29 ya. 30 itu sama Pak Rijal. Silakan kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Ingat ya anak-anak ya, mulai besok kita insya Allah akan memulai tahsin. Ya, tahsin dari Iqra, nggak apa-apa dari Iqra ya, untuk melancarkan bacaan. Macet ya? Putus ya suara Pak Rijal ya? Halo, pada nggak gerak sih? Wow. Sudah Melita sudah di screenshot atau dibantu sama siapa? Sama Putri Intan dia dibantu. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, nanti kirim Japri ke Pak Rijal siapa saja hari ini yang hadir dalam Zoom meeting. Kalau tidak ada pertanyaan terkait materi kita, ya kita akhiri dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang menjadi kajian kita pada siang hari ini menambah wawasan kita, menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, sehingga dengan tadabur ini kita lebih sering lagi membaca Al-Quran untuk kemudian menafsirkannya, bukan menafsirkannya, mentadaburinya, gitu ya. Nah, mentadaburinya. Jadi jangan hanya membaca saja anak-anak, ya, tapi juga ditadaburi, gitu ya. Diketahui maknanya apa, minimal dibaca terjemahannya apa, ya. Jangan hanya dibaca ayatnya tapi kita nggak paham, gitu ya. Ya memang dapat pahala, tetap dapat pahala. Tapi bukankah kita mau mendapatkan pahala yang sempurna, yaitu membaca Quran dengan mentadaburinya. Seperti itu ya. Baik, cukup ya. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Rijal akhiri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat istirahat. Ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Nanti kelas 9, mulai kelas 9 nih, mulai minggu besok. Kajian rohisnya hari Rabu. Ya. Jadi digabung, ya, tidak dipisah. Jadi hari Rabu saja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP 179 bersama sama menjadi sang juara. juara. Udah.